Halo para cuy-cuy, yang lagi makan, yang lagi PDKT, yang lagi nyemen, yang lagi ngopi sampai yang lagi pusing sama duniawi. Apa kabar kalian? Semoga pada sehat dan rezeki lancar. Kali ini kita akan ngalur film kisah inspirasi. Di usia 69 tahun, Vijay, mantan perenang nasional yang kini melatih cucunya, hidup dalam keterpurukan setelah kehilangan istrinya, Anna. Ia mengabaikan kesehatannya dan bergantung pada alkohol hingga satu insiden mengubah hidupnya. Membuatnya berjanji kepada putrinya untuk berhenti minum. Semangatnya kembali saat mendengar bahwa cucu temannya, Aditya Jaiswal, akan menjadi orang termuda di India yang menyelesaikan triathlon. Vijay pun tertarik, dan menemukan bahwa ia bisa menjadi peserta tertua yang mencapai prestasi itu. Dengan tekad baru, ia berlatih keras untuk menyelesaikan triathlon agar bisa menyumbangkan hadiahnya bagi pasien kanker. Namun, di usianya yang tak muda lagi, Vijay menghadapi tantangan besar. Akankah ia berhasil mewujudkan impiannya? Ayo dah, kita langsung aja ke alur ceritanya. Dibuka dengan seorang kakek tua, yang berjalan sendirian di pinggir pantai, dengan raut wajah putus asa. Lalu ia naik ke pembatas, sepertinya ingin melakukan bunuh diri. Tapi tiba-tiba, ada tetangganya yang memanggil, namun ia mengacuhkan, dan ini yang terjadi. Vijay akhirnya meninggal, dan mulai dilakukan pemberkatan di gereja, dihadiri seluruh anggota keluarnya dan rekan-rekannya. Lalu Pak Betena akan menyampaikan 1-2 patah kata tentang almarhum Vijay. Ia mengucapkan belasungkawa untuk keluarga, dan ia menceritakan pertemuannya 30 tahun lalu dengan Vijay. Vijay membawa istrinya ke pusat perawatan kanker yang dimilikinya. Selama 7 tahun, istri Vijay dirawat di sana, dan mereka menjadi sahabat. Mereka sering main remi, walaupun Vijay selalu curang, tapi Betena selalu menang. Dan tiba-tiba, di rumah, Vijay kesal kepada Betena, karena Betena mengira ia sudah meninggal, bahkan sampai disiapkan peti mati segala, dan ternyata kejadian sesungguhnya, tadi malam Vijay aboy dengan staf di rumah sakit Betena, sampai ketiduran di ruangan belakang. Lalu anaknya bertanya, kenapa ia melakukan pose seperti ingin bunuh diri, dan itu disaksikan Bu Bakshi. Vijay menjawab, lah, kan dulu dia adalah perenang, saat melihat laut, jiwa perenangnya meronta-ronta. Mendengar itu anaknya pun jengkel, dan ingin segera pulang, namun dicegah oleh Vijay. Ia berkata, semenjak kepergian ibunya, Vijay jadi sangat ceroboh dan suka kobam. Mendengar keluhan anaknya, ia meminta maaf dan Vijay langsung berjanji untuk tidak kobam-kobaman lagi. Lalu Betena juga ingin pulang, namun Vijay melihat kertas yang dipegang Betena, ia mengambilnya, dan menyuruh Betena duduk. Isi dari surat itu adalah kata-kata yang dibuat Betena, untuk disampaikan pada kematiannya tadi. Ia membaca semua namun, tidak ada satupun dari kata-kata itu ada kebenaran tentangnya. Mereka berteman sudah 30 tahun, tapi Betena tak pernah tahu bahwa Vijay adalah seorang perenang handal. Ia mendapatkan medali perunggu untuk kejuaraan nasional tahun 1976. Mendengar itu Betena sangat antusias, karena gak enak juga dengan sahabatnya ini. Vijay yang tadi emosinya berapi-api, akhirnya ia mulai tenang. Betena sebenarnya senang ia masih hidup, karena ia adalah sahabatnya yang paling baik. Lalu mereka berpelukan dan Betena pun pulang. Keesokan harinya, Vijay sedang mengajarkan cucunya berenang, yang bertepatan dengan cucunya berulang tahun hari ini. Ia diperkenalkan kepada rekan anaknya, bernama Jack. Ia adalah seorang motivator, bukan karburator. Jack bertanya apa pekerjaan Vijay. Vijay dengan raut tak nyamannya, ia menjawab ia adalah pelatih renang, di sebuah klub renang biasa. Semakin banyak pertanyaan tentang apa saja yang sudah ia capai, membuat Vijay semakin tak nyaman, dan ia memutuskan untuk cabut dari situ. Di rumah, karena teringat pertanyaan dari Jack membuat Vijay mengelis semua pencapaiannya, tapi capaian dalam hidupnya, hanyalah mendapatkan medali perunggu sewaktu ia muda. Lalu ia mencari di internet, hal-hal yang hebat dan bisa dicapai, untuk orang yang sudah berumur sepertinya, dan tak lupa ia mencatatnya.
Di rumah sakit, ia menceritakan kepada Bethena dan temannya tentang orang-orang yang mencapai kesuksesan di usia tua. Namun, yang ia dapat malah diketawain terus oleh teman-temannya, karena di usia mereka sekarang, hanya untuk menikmati hidup dan menunggu ajal saja. Sampai saat jogging pun masih diketawain terus karena ia ingin mencapai sesuatu di umur segini. Tapi ada salah satu kakek yang berkata, cucunya umur 18 tahun, ikut triathlon dan ia adalah orang termuda di kejuaraan itu. Saat di gedung pertemuan, Vijay dan rekan sedang di acara yang dihadiri Aditya. Ia adalah pemenang triathlon di usianya yang masih muda, dan itu adalah cucu dari si kakek tadi. Ia berniat ingin menyumbangkan hadiahnya untuk badan amal, sebesar 400 juta. Mendengar itu, Vijay langsung cabut, pulang ke rumah, dan mencari di internet tentang triathlon. Ia menemui Bethena, lalu mengatakan, Vijay akan mengikuti triathlon itu, dan mencetak rekor baru di India. Ia harus berenang 1,5 km, bersepeda 40 km, dan lari 10 km. Jelas, Vijay diketawain Bethena lagi, dan semua orang-orang. Vijay sudah di tempat pendaftaran, dan tentu karena umurnya, yang seharusnya ia bermain dengan cucunya saja, bukan bersepeda 40 km, itu akan membuat sesek napas. Tentu ia ditolak, karena panitia tak mau menanggung. Takutnya Vijay tiba-tiba stroke pas lagi berenang. Lalu Vijay pulang dengan keadaan sedih. Sambil memandangi foto istrinya, ia hanya ingin melakukan pencapaian sekali lagi di dalam hidupnya. Keesokan harinya, Vijay mendampingi cucunya untuk lomba berenang antar asrama, dan dihadiri oleh Federasi Atletik India yang bernama Bapak Ranjit. Lalu ia menyiapkan tempat start untuk cucunya, namun sudah ada yang menempati, yaitu anak dari atlet renang juga. Mereka sempat berdebat, karena Vijay tak mau mengalah, dan si atlet merasa masih muda dan mampu mengusir Vijay. Tanpa basa-basi Vijay langsung ngajak tanding, berenang gaya bebas 50 meter. Saat sudah sampai di ujung, Vijay pun naik dan melihat Ranjit, yang ternyata adalah temannya. Besoknya Vijay dibantu Ranjit, ia mendaftar kembali untuk mengikuti triathlon, namun para panitia tetap menolaknya, karena ini adalah lomba yang berjarak 100 km, dan mereka tak mau bertanggung jawab kepada Vijay. Ranjit, sebagai teman dan ketua triathlon ia yang akan bertanggung jawab, apabila terjadi sesuatu kepada Vijay. Mendengar itu panitia sudah mati langkah, dan menyetujui permintaan Ranjit. Sebelum pulang, Vijay berterima kasih kepada Ranjit, karena sudah percaya dengannya, dan tak melupakannya. Lalu Ranjit menjawab, Vijay adalah lawan yang hebat sewaktu mereka masih aktif, dan ia yakin, suatu hari Vijay akan mengalahkannya. Selanjutnya ia akan melakukan beberapa tes medis agar bisa lolos. रिलैक्स कीजिए, हाथ दोनों ऊपर कीजिए। टेस्ट है सर, करना पड़ेगा, आराम से रिलैक्स। नहीं, भूतों की कहानी। प्रोस्टेट का टेस्ट है, पैर फैलाइए, झुकिए। Setelah lolos tes medis mereka merayakannya di rumah sakit bersama-sama, karena Vijay akan ikut triathlon tahun ini, dan Vijay akan memberikan sepatah dua patah kata untuk mereka. Vijay menyampaikan bahwa dulu istrinya selalu bersikeras bahwa Vijay tak boleh menyerah pada mimpinya sendiri, dan semenjak istrinya meninggal, Vijay hanya ingin menjalani setiap detik dari hidupnya dengan baik. Ia juga berniat, berapapun yang ia dapatkan nanti, uangnya untuk memperbaiki rumah sakit kanker ini, agar semua teman-temannya senang dan bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Besok harinya, ia mulai bersiap untuk latihan, dengan membawa sepedanya. Waktu lagi asik bersepeda ia bertemu Aditya yang sedang latihan, namun karena staminanya sudah habis, encok mulai memborbadir, ngos-ngosan tak bisa dihindari. Vijay pun turun dan mendorong sepedanya. Setelah itu, bersama Bethena, mereka berdua menemui pelatih olahraga, yang direkomendasikan Bethena.
कैलोरीज पर डे कहा था, पर बर्गर बन गया तुम लोग पैर उठा। Setelah bertemu, ia ditanya berat badan dan tingginya, dan setelah dihitung, si pelatih berkata indeks massa tubuhnya di angka 28, dan ia sebenarnya tak bisa ikut triathlon. Vijay tak mau kesempatannya hilang. Ia langsung bertanya berapa biaya untuk ia mengikuti training di sini. Tanpa basa-basi, pelatih berkata biayanya 20 juta, dan pelatihan dimulai kalau mereka membayar uang mukanya. Lalu Vijay mempunyai ide untuk menemui sponsor dari Aditya untuk mendapatkan uang agar bisa latihan. Strategi pertama, Vijay mendekati YouTuber yang selalu ngevlog di dekat rumahnya. Ia sudah mendapatkan jutaan views selama ini. Vijay mengajak bekerja sama dengannya. Kita sudah di kantor bot, sponsor dari Aditya, dibantu dengan sang YouTuber. Vijay mengajukan proposal agar mereka mensponsorinya. Sang bos tentu menolak karena slogan mereka jelas tak sesuai dengan Vijay yang sudah tumbas. Tapi sang YouTuber mengetaknya, ia sudah mendapatkan sponsor sebelumnya yang lebih besar, maka mereka akan ke tempat sponsornya saja. Mendengar itu, si bos langsung memanggilnya lagi dan menyetujui proposal Vijay karena keuntungan view dari sang YouTuber. Sekarang Vijay sudah mendapatkan sponsor dan memakai baju khusus, lalu ia mulai berlatih. डॉक्टर कुमार तू इसको बीमार Ia berlatih sangat keras, sampai berkali-kali terjatuh, dan itu sempat diliput oleh seorang wartawan. Vijay terus berlatih dan terjatuh lagi, dan itu dilihat oleh anak dan cucunya. Tapi saat ia sedang menaiki mobil berdua betina, ia melihat ayahnya Aditya memberikan amplop kepada seorang wartawan, dan hasilnya dari itu adalah tersiar kabar bahwa Vijay membohongi umurnya, bahwa sebenarnya ia masih 64 tahun, bukan 69 tahun, dengan bukti akta kelahirannya. Melihat itu Vijay, tentu tahu itu palsu, maka ia mencari akte kelahirannya di lemari, namun ia tak menemukannya. Tapi Vijay tidak memikirkan hal itu, ia tetap berlatih keras, karena tekadnya yang sudah bulat, untuk memberikan sesuatu di penghujung usianya. Setelah berlatih Vijay berkumpul bersama keluarganya, di sini situasinya, anak Vijay sudah sangat marah kepada Vijay, dan meminta untuk tidak mengikuti triathlon, karena anaknya takut, ada apa-apa dengan Vijay, melihat kondisinya sekarang. Vijay, tentu tak mau, ini bukan masalah uangnya, tapi ia tak mau bangun pagi, membaca koran dan menunggu sampai meninggal. Dan pertengkaran itu, direkam oleh wartawan yang dibayar oleh ayahnya Aditya. Tapi malah ketahuan oleh Vijay, ia langsung melabrak dua orang wartawan itu. Vijay meminta mereka menghapus semua videonya, karena pasti akan menjelek-jelekan keluarganya. Setelah para wartawan pergi, anaknya gantian marah-marah kepadanya, sambil meninggalkan Vijay. Beberapa hari kemudian pertandingan pun dimulai, nampak di cabang renang, Vijay unggul dibanding Aditya, tapi saat bersepeda, Vijay kendor juga, karena usia. Tapi Aditya malah kecelakaan dan mengakibatkan ia terjatuh. Beda dengan Vijay yang melaju terus, sekuat tenaga, sampai akhirnya. Ketika Vijay sadar, ia sudah di rumah sakit, ditemani anaknya, dan teman-temannya. Keadaan Vijay pun baik-baik saja, tapi Vijay harus mengikuti fisioterapi ringan selama 2 minggu. Mendengar itu, Vijay langsung memanggil pelatihnya, dan berkata mereka akan berlatih 2 minggu lagi setelah fisioterapi, untuk mengikuti triathlon kedua. Malam harinya, Vijay sedang melihat video bapak-bapak nge-gym, dan tiba-tiba Aditya muncul. Ia berniat meminjam ponsel Vijay, untuk menelpon seseorang. Setelah dikasih, Aditya ternyata menelpon kekasihnya, dan Vijay pun menguping. Kekasihnya berniat menemui Aditya, sampai akhirnya mereka kaget. Bapak Aditya datang, dan ponselnya itu terjatuh, tapi masih ada suara kekasih Aditya. Dipikir, daripada ketahuan, Vijay langsung berpura-pura, mengangkat teleponnya dan berbicara seakan itu kekasih Vijay. Bye-bye darling. Pagi harinya, Vijay berdebat dengan suster karena ia tak mau meminum pil tidur. Tapi tiba-tiba ada wartawan yang kemarin
mencoba untuk mewawancarai Vijay. Si wartawan mewawancarainya dengan bertanya apakah ia memanfaatkan Ranjit sebagai ketua asosiasi, sehingga ia bisa ikut triathlon, dan akte yang dipalsukan sampai membahas mendiang istrinya. Jelas Vijay marah, karena mereka membahas mendiang istri tercintanya, lalu memukul para wartawan. Setelah selesai berurusan dengan wartawan, Vijay ke kamar dan berpapasan dengan ayahnya Aditya, lalu ia melihat Aditya menangis. Jiwa kebapaannya muncul, lalu bertanya kepada Aditya, apa yang terjadi? Aditya menjawab, ia dipukul oleh ayahnya, karena makan sebatang coklat. Menurut ayahnya itu tidak baik untuk atlet seperti dirinya. Lalu Vijay menutup semua jendela, dan memberikan semua coklat yang dikasih oleh teman-temannya kepada Aditya. Aditya sempat takut memakannya, tapi Vijay berkata, "Baba lu kagak ada di sini, sikat aja udah." Setelah pulih, Vijay ditemani Bethena ke toko sepeda untuk memesan sepeda khusus untuknya. Namun, beberapa saat kemudian ia ditelepon oleh sponsornya. Ia diberitahu bahwa perlakuan ia kepada wartawan sewaktu di rumah sakit mendapat dampak buruk, dan mereka memutus kerjasamanya. Lalu Vijay melihat TV, dan di situ sang wartawan flying victim. Seluruh mukanya diperban, dan membuat berita bohong bahwa Vijay lah yang memukulinya, sampai-sampai ia diboikot dari pertandingan. Seakan cobaan tak berhenti, pelatihnya pun tak mau melatih Vijay lagi, karena reputasinya akan menjadi buruk nantinya. Tapi Vijay pantang menyerah, ia bertemu dengan anak dan menantunya, dan ia berniat ingin meminjam uang untuk sepeda dan membayar pelatih. Tapi niat itu langsung dibalas ketus oleh anaknya, karena anaknya benar-benar takut ada apa-apa dengan Vijay, dan pas kebetulan ada berita Vijay di TV, anaknya langsung melihat, dan memarahi Vijay, karena perbuatannya sungguh memalukannya, dan berita itu dilihat juga oleh cucunya. Anak Vijay, walaupun ada uang lebih, ia tetap tak mau memberikannya kepada Vijay. Mendengar itu, Vijay pun langsung pergi. Di rumah, ia hanya memandangi foto istrinya, yang selalu mensupportnya. Lalu kita akan masuk ketika istrinya masih hidup. Mereka berdansa, dengan lagu favorit mereka. Istrinya berkata, apabila nanti ia pergi, Vijay akan melakukan semua sendiri tanpanya. Istrinya ternyata sedang berjuang melawan kanker, yang menggerogotinya. Kembali ke kenyataan, Vijay sudah pulih kembali, dan mulai berlatih sendiri di taman, yang kebetulan ia bertemu Aditya, dan ia tahu bahwa Vijay ditinggalkan sponsor. Karena lelah, Vijay istirahat sebentar, lalu Aditya memberikan sepatu lari milik ayahnya kepada Vijay, karena Vijay sudah baik kepadanya, dan Aditya menawarkan menjadi pelatih untuk Vijay. Mendengar itu, Vijay mengiyakan dan ia bersemangat lagi, dan seterusnya ia akan dilatih oleh Aditya. Malamnya, Vijay diajak oleh Aditya hangout untuk menemui pacarnya bernama Malti. Si Malti ini adalah ahli dalam pemasaran, dan ia sudah tahu bahwa Vijay ditinggal sponsor. Ia ingin membuat Vijay mendapatkan sponsor lagi. Dengan cara, Vijay dan Aditya adalah orang dari daerah yang sama, tapi mereka mengincar rekor yang berbeda, maka mereka akan buat perhatian media tertuju kepada mereka berdua. Ia akan membuat drama di antara mereka, dengan sedikit konflik dan saling menjatuhkan, dan itu hanya di depan media saja. Dan drama konflik pun dimulai. Mereka saling menjatuhkan, dan sengaja diliput oleh media, agar mereka menjadi viral. ये रेस है स्कूल के एग्जाम नहीं। एक ऐसी जंग जो ना तो पहले आपने कभी देखी। Child is the father of man. अपनी वोकैबुलरी डॉक्टर के लिए संभाल के रख, बहुत जल्द। Tapi saat tak ada media yang meliput, Aditya tetap melatih Vijay, sesuai janjinya. You have to do it from here. ना कॉलोनी से तो क्या हुआ, मैं कर रहा हूँ ना ये रेस में, मैं हूँ और कोई है नहीं। की जगह जो है वो साइकिल के ऊपर नहीं, पैरों की। For more updates on this unique and Click on the bell icon of my channel. Bagusnya, strategi Malti ternyata berhasil, sampai akhirnya Vijay mendapatkan sponsor barunya. Lalu Vijay berkumpul bersama teman-temannya, dengan membawa sepada dari sponsor. Namun, tak lama kakek dari Aditya menghampirinya dan berkata, jurnalis yang dipukuli oleh Vijay,
mengungkap rekam jejak kesehatan Vijay, dan para panitia berkonsultasi dengannya, maka Vijay dipastikan tidak bisa mengikuti triathlon. Di kantor triathlon, para panitia membahas rekam jejak Vijay yang pernah terkena serangan jantung, dan itu membuat mereka berpikir untuk memasukkan ia ke dalam perlombaan. Vijay sempat menyangkal, karena ia tidak pernah terkena serangan jantung, bahkan ia meminta bantuan Ranjit pun, masih tak tertembus, maka perjuangan 4 bulan latihan pun sia-sia. Vijay dinyatakan tidak bisa mengikuti triathlon, walaupun ia hanya meminta diberi 1 kesempatan saja. Setelah sampai rumah, Vijay hanya bisa memendam kekecewaannya, sampai akhirnya tangis pun pecah. Lalu Vijay ke makam, ia dihampiri oleh anak satu-satunya, dan mereka mulai berbicara kembali. Baru diketahui, bahwa Vijay mundur dari kejuaraan nasional, karena mendengar istrinya terkena kanker, dan itu menjadikan ia hanya mempunyai 1 medali saja. Dan anaknya berkata, sekarang dengan punggung setengah patah, Vijay menangisi triathlon, itu tak pantas ia lakukan, karena bagi anaknya, tak peduli bagaimana dunia mengingat Vijay, baginya Vijay selalu menjadi pemenang, dan ia meminta jangan pernah berpikir untuk menyerah. Beberapa hari kemudian, Vijay, Pak Bethena dan Bu Bakshi, mereka ingin pergi untuk melihat triathlon, dan Vijay sudah mengikhlaskan bahwa ia tak bisa mengikuti triathlon. Mereka sudah sampai dan terlihat para atlet sudah bersiap, dan ia sempat melihat Aditya, dan memberikan gestur dukungan kepadanya. Lalu ada Pak Menteri yang datang untuk membuka acara triathlon ini, dan ternyata Bu Bakshi mengenalnya, lalu memanggil-manggilnya untuk menemuinya. Begitu Pak Menteri melihatnya, ia mengingat Bu Bakshi adalah perawat ibunya dulu, dan langsung diberikan akses masuk untuk bertemu dengannya. Lalu terlihat di TV besar sang menteri sedang berbicara kepada ketua panitia, entah apa yang Bu Bakshi katakan kepada sang menteri. Lalu Bu Bakshi kembali kepada Vijay, dan memberitahu bahwa panitia akan memberikan nomor registrasi Vijay, supaya Vijay bisa mengikuti triathlon, dan ternyata, Bu Bakshi mengadukan perbuatan panitia kepada Vijay, sehingga ia tak bisa mengikuti triathlon. Matthew, you're in the triathlon! Terlihat Vijay sudah bersiap untuk menggapai mimpinya dan impian terakhirnya, dan perlombaan pun dimulai. Pertama mereka akan berenang, tentu Vijay unggul di sini. Tapi tiba-tiba Aditya terkena pukulan dari peserta lain. Ia hampir tenggelam, dan itu dilihat oleh Vijay, dan Vijay berbalik arah menyelamatkan Aditya. Vijay Matthew और आदित्य जायसवाल. Vijay sudah sampai duluan, ia di posisi 45, disusul oleh Aditya yang kelelahan. Selanjutnya mereka akan bersepeda, dan teman-teman Vijay sudah menyiapkan sepeda untuk Vijay. Vijay terkena encok lagi, dan Aditya datang dari belakang, terus menyemangatinya agar bisa sampai garis finish. Lalu di jalan perbukitan, Vijay berhenti, karena nafasnya sudah habis, dan itu dilihat oleh anaknya dan teman-temannya. Tak mau menyerah, Vijay lanjut dengan mengkayuh sebisanya. Sambil diikuti anaknya dan Pak Bethena, mereka memberikan semangat kepada Vijay. Tapi Vijay mulai muntah dan berhenti kembali, lalu Pak Bethena menghampirinya, memberikan minum, dan memasangkan headphone untuk Vijay. Dan ternyata Pak Bethena menyetel lagu kesukaan Vijay dan istrinya, agar menjadi booster untuk Vijay melanjutkan perjuangannya.
Begitu berhasil, Vijay menjadi lebih semangat dan mampu menyelesaikan bersepeda. Lalu yang terakhir, ia akan berlari sampai garis finish. अनदेखी बाहों हम सबको घेरा है, यही वक्त है। Sampai akhirnya Aditya mencapai garis finish dan mencatatkan rekor sebagai orang India termuda yang menyelesaikan triathlon. Sementara Vijay, dengan langkah tertatih, ia berhasil masuk garis finish dengan sisa-sisa tenaganya, dan Vijay mencatat rekor sebagai orang India tertua yang menyelesaikan triathlon. सदियों पे भारी है आगे भी, बस यही एक पल है। Tangis haru pun pecah dari anaknya dan semua orang yang mendukungnya, karena Vijay berhasil mencapai apa yang diimpikannya, walaupun banyak rintangan yang menghalang. Lalu mereka merayakan dan ingin berfoto bersama, tapi terlihat ada mendiang istrinya Vijay, dan di dalam bayangan Vijay, istrinya ikut foto bersama, dan akhirnya pesan dari kisah ini adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah dan berbuat baik. Dengan tekad yang kuat, dukungan keluarga, dan tujuan yang mulia, seseorang dapat bangkit dari keterpurukan dan menghadapi tantangan apapun, bahkan di usia senja. Kisah Vijay mengajarkan bahwa semangat pantang menyerah dan dedikasi pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, mampu mengubah hidup dan memberi inspirasi bagi orang lain. Baiklah, sampai sini dulu perjumpaan kita, dan terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan pencet tombol lonceng biar para cuy nggak ketinggalan video selanjutnya. Kalau punya rekomendasi film, ide seru, atau mau diskusi, tulis aja di kolom komentar cuy. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa senyum hari ini dan jangan lupa ibadah. Kami undur diri, Assalamualaikum.